Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Nanang Arifin dari Madrasah Aliyah Negeri kita Kota Blitar. Anak-anakku, mari kita buka pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kemarin Bapak sudah membahas tentang kingdom plantae. Ada divisi Bryophyta, tumbuhan lumut, divisi Pteridophyta, tumbuhan paku, divisi Spermatophyta, tumbuhan biji. Ini contohnya mangga. Kalau tumbuhan paku itu contohnya adalah pakis yang sering kita temui sehari-hari. Untuk pertemuan kali ini anak-anakku ya, kita membahas ini divisi Pteridophyta, tumbuhan paku. Tumbuhan paku banyak macamnya di sekitar kita. Ini semanggi yang sering kita temui ya. Semanggi atau nama latinnya adalah Marsilea serenata. Ini mungkin pernah di kolam-kolam. Salvinia molesta. Ini adalah tumbuhan Asolapinata. Ini biasanya ada di kolam-kolam, ditumbuhkan di kolam-kolam untuk diberi makanan pada ikan sebagai makanan tambahan. Karena survei membuktikan ikan yang selain diberi sentrat sama ini Asolapinata, maka akan dapat mempercepat pertumbuhan ikan. Ini pakis sering kita temui di sekitar kita. Paku sarang burung, paku tanduk rusa. Ini semuanya adalah anggota dari tumbuhan paku. Ada yang di darat, ada yang menempel, ada yang di air. Tujuan pembelajaran hari ini adalah ada dua. Yang pertama, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri tumbuhan paku. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan struktur tumbuhan paku. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Nah, tadi tumbuhan tadi dikatakan tumbuhan paku. Apa ciri-ciri tumbuhan paku? Yang pertama, ciri-ciri tumbuhan paku, daun mudanya menggulung. Ini daun mudanya menggulung ya. Pada tempat-tempat tertentu, misalnya di bagian bawah daun ya, terdapat kumpulan sporangium berbentuk bulatan berwarna coklat yang disebut sebagai sorus. Kalau masih muda, sorus ini dilindungi oleh indusium. Umumnya tumbuhan paku hidupnya di darat, di tempat yang basah atau lembab. Tapi ada beberapa jenis tumbuhan paku yang ada di air. Contohnya tadi Asolapinata atau Salvinia molesta. Ini tinggal di air. Tumbuhan ini termasuk Cormophyta. Mengapa disebut Cormophyta? Punya akar, punya batang, dan punya daun, sehingga termasuk Cormophyta bersepora. Mengapa? Karena berkembang biak dengan spora, seperti itu. Selanjutnya, tumbuhan paku itu punya ciri-ciri lagi. Yang kelima, mempunyai 4 struktur utama. Lapisan pelindung sel. Nih, di sekelilingnya yang ada di sekeliling organ reproduksi. Organ reproduksi itu ada Antheridium yang jantan, Archegonium yang betina. Embrio multiseluler itu di Archegonium sini. Nah, embrio itu dari mana? Antheridium mengeluarkan sperma, Archegonium mengeluarkan sel telur, ketemu jadi zigot. Ya, setelah ketemu jadi zigot ya. Lalu menjadi embrio. Zat ini punya pembuluh angkut, xilem dan floem.
Xilem itu mengangkat air dari akar ke daun, phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan paku, sporofitnya lebih dominan daripada gametofitnya. Sporofit itu membentuk spora, gametofit membentuk gamet jantan, gamet betina. Seperti ini. Nah, ini spora tumbuh menjadi protalium. Kalau dalam protalium ada antheridium, archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, ovum menghasilkan sel telur, ya, ketemu jadi sperma dan ovum ketemu jadi zigot. Nah, ini masa-masa ini adalah masa gametofit, pembentukan gamet. Selanjutnya dari zigot menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku memiliki sporofil, di dalamnya ada sporongium, di dalamnya ada spora. Itu adalah masa sporofit. Ini yang lebih dominan adalah masa sporofit, lebih lama. Nah, struktur tumbuhan paku. Nah, di sini yang kita bahas nanti, ya, yang kita bahas nanti akarnya, setelah itu batangnya, setelah itu adalah daun. Mari kita bahas satu per satu dari struktur tumbuhan paku. Pertama kita akan membahas akar. Akar tumbuhan paku itu serabut dan sel-selnya menjadi epidermis, korteks, dan silinder pusat. Nah, di sini akar tumbuhan paku serabut seperti ini. Tidak tunggang. Ini tunggang. Tunggang itu dari pangkal batang muncul akar pokok. Kalau serabut dari pangkal batang muncul banyak akar pokok. Itu perbedaan akar serabut dan akar tunggang. Lalu ini terdiferensiasi lagi, sel-selnya ini menjadi epidermis, dan korteks. Selanjutnya menjadi silinder pusat di sini. Ini ya, menjadi silinder pusat. Ini silinder pusat. Ini epidermis dan korteks. Ini bagian-bagian dari akar tumbuhan paku. Selanjutnya batang. Pada umumnya batang tumbuhan paku itu rimpang atau rhizome. Ini. Ini batangnya rimpang atau rhizome karena terpendam di dalam tanah, dan ada pembuluh angkut yaitu xilem dan phloem. Xilem di sini, ya, mengangkut air dari akar ke daun. Phloem mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Hanya daun. Berdasarkan ukurannya, daun pada tumbuhan paku itu dibagi jadi dua. Ada mikrofil. Nah, ada lagi, maaf, makrofil. Nanti saya jelaskan satu persatu. Mikrofil itu berukuran kecil, nah, seperti ini, kecil, seperti rambut atau sisik. Tidak punya tangkai seperti ini, tidak punya tulang daun, tidak punya helaian daun, sisik kecil-kecil. Ini adalah tumbuhan paku yang mikrofil daunnya. Lalu ada yang daunnya makrofil seperti pada tanaman pakis itu, ya, berukuran besar. Daunnya bertangkai, bertulang daun. Sel-sel daun terdiferensiasi menjadi ini, jaringan tiang, jaringan bunga karang, ada stomata, dan ada tulang daunnya.
Berarti di sini pada makrofil itu ada jaringan tiang, jaringan bunga karang, lalu ada stomatanya. Stomata itu, nah ini tempat pertukaran sperma karbon dioksida dan oksigen. Nah, daun berdasarkan fungsinya ada dua, ada tropofil dan ada sporofil. Ini tropofil, itu hanya untuk fotosintesis seperti ini. Dia hanya punya spora, tidak ada sporanya. Selanjutnya yang kedua adalah sporofil seperti ini untuk fotosintesis, dan di sini ada sporanya untuk berkembang biak seperti itu. Karena tumbuhan paku berkembang biak dengan spora. Susunan sporangium pada tumbuhan paku, karena tumbuhan paku itu berkembang biak dengan spora. Pertama, sorus. Sporangium terletak di permukaan daun seperti ini. Sinangium. Sporangium terletak di ketiak daun seperti ini. Strobilus. Sporangium, kumpas sporangarium yang ada di ujung batang atau cabang. Sporangium di badan buah. Mari kita akhiri pelajaran kali ini. Untuk ke depan kita akan membahas klasifikasi tumbuhan paku, reproduksi tumbuhan paku. Sekarang sudah selesai, mari kita akhiri pertemuan kali dengan bacaan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.